Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini kami akan bacakan penjelasan tentang wirid dan warid. Yang pertama wawunya di kasroh, yang kedua wawunya di fathah, di wirid dan warid. Salah satu sebab seorang hamba dicintai oleh Allah adalah ketika hamba itu mau menjalani wirid. Nah, wirid itu apa? Pada pengajian yang lalu sudah sering kita singgung bahwa yang namanya wirid itu tidak mesti dalam bentuk bacaan, tapi juga ada dalam bentuk perilaku. Perilaku baik yang dilakukan secara rutin itu juga bisa disebut sebagai wirid. Nah, orang yang menjalani wirid akan dicintai oleh Allah karena memang Allah menyuruh kita untuk melakukan wirid. Maka wirid seseorang itu juga berbeda-beda sesuai dengan makomnya masing-masing. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, la yastahqirul wirda illa jahulun. Tidaklah meremehkan wirid kecuali orang-orang yang bodoh. Di orang yang enggak mau wirid itu karena bodoh. Orang yang enggak seneng wiridan juga karena bodoh. Maksudnya bodoh itu dia tidak tahu keutamaannya wirid. Ya. Karena tidak tahu keutamaannya wirid sehingga dia tidak mau wirid. Al-waridu yujadu fitaril akhirah. Orang yang menjalani wirid itu akan mendapatkan warid. Ya. Warid itu apa? Warid itu adalah anugerah atau limpahan karunia Allah ke dalam hati hambanya berupa pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rohani. Secara ringkas, warid itu maknanya anugerah ketuhanan. Ketika seseorang menjalani wirid, maka oleh Allah akan diberikan anugerah. Dan anugerah itu akan didapati di akhirat nanti. Wal wirtu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Sementara wirid itu terbatas sekali, yaitu hanya dilakukan ketika orang itu masih hidup di dunia. Nanti kalau sudah mati, dia sudah tidak wiridan lagi. Tapi anugerah Allah akan terus diberikan sejak di dunia sampai di akhirat. Jadi sesuatu yang sebentar, sesuatu yang sedikit, Allah balas dengan anugerah yang selama-lamanya. Di wiridannya hanya sebentar, tapi waridnya akan didapatkan untuk selama-lamanya. Kemudian menurut bahasa, wirid itu maknanya adalah minuman. Artinya minuman rohani. Sebagaimana jasmani kita perlu minum air agar segar, maka rohani kita, hati kita itu juga perlu minuman. Nah, minumannya apa? Minumannya bukan air. Minumannya adalah wirid. Maka orang yang istiqomah menjalani wirid itu hatinya akan tentram, ya, hatinya akan tentram, rohaninya tidak gersang, hatinya tidak kering. Menjalani ibadah itu benar-benar terasa nikmat karena dia bisa merasakan. Tapi kalau tidak pernah wirid,
menjalani ibadah itu rasanya gersang, hampa, ya. Hanya sekedar rutinitas, tidak ada rasanya sama sekali. Makanya supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu kita harus membiasakan diri untuk menjalani wirid. Nah, adapun wirid menurut istilah adalah mayuratibul abdu ala nafsihi, sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba secara rutin. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang secara rutin itu namanya wirid. Maka wirid dan rotib itu maknanya sama, ya. Wiridan salah satunya yang dibaca dalam wiridan adalah rotib. Rotib itu ya kumpulan bacaan-bacaan yang biasa dijadikan wiridan. Jadi kebaikan-kebaikan baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba secara rutin itu disebut wirid. Awi syaihu ala tilmidhihi, atau sesuatu yang diajarkan, diperintahkan oleh seorang guru kepada muridnya, itu namanya juga wirid. Minal adhkari berupa beberapa zikir, wal ibadati dan beberapa jenis ibadah. Misalnya kita oleh guru kita diperintahkan, kalau kamu selesai sholat baca ini, itu namanya wiridan. Kamu puasa sunnah ini, itu juga namanya wiridan. Baca doa ini, namanya juga wiridan. Jadi apa yang diajarkan oleh guru kita untuk kita lakukan secara rutin, itu namanya juga wirid. Nah, kemudian summa inal wirta yanqasimu ala sati aksamin. Wirid itu dibagi menjadi 3 kelas, 3 bagian. Nah, pertama wirdil ubadi wa zuhadi, yaitu wiridnya ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud. Minal mujtahidina, dari golongan orang yang sungguh-sungguh. Yang pertama, ya, yang kelas umum disebut dengan wiridnya ubad dan zuhad. Wiridnya orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud. Yang kedua, wa wirdi ahli suluki minasairina, dan wiridnya orang-orang yang menjalani suluk dari golongan orang-orang yang telah berjalan menuju Allah. Suluk itu bahasa Arab. Suluk itu makna harfiahnya adalah menempuh perjalanan, tapi penekanannya pada perjalanan rohani. Suluk itu menjadi salah satu metode para mursid, para guru thariqah ketika mendidik santri baru. Jadi kalau ada santri baru itu dikarantina, ya. Dikarantina umumnya ya sekitar 41 hari. Nah, selama 41 hari ini sang murid tadi dalam pengawasan penuh seorang guru. Dimulai dari makannya, ya. Itu benar-benar dipilihkan yang halalan thayyibah. Bahkan yang masak, ya, yang menyediakan makanan itu juga harus dalam kondisi punya wudu, sehingga makanannya itu tidak hanya sekedar mengenyangkan secara jasmani, tapi juga bisa menyembuhkan penyakit rohani. Kemudian dianjurkan siangnya puasa, menjalani semua amalan-amalan sunnah, sholat 5 waktu berjamaah lengkap dengan rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Kemudian nanti ada sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah awabin, sholat sunnah witir, duha, pokoknya semuanya. Dan itu dilakukan ya paling tidak selama 41 hari. Kemudian hubungannya dibatasi, tidak selama 40 hari itu tidak boleh melakukan hubungan dengan orang luar, hanya khusus sesama yang sedang menjalani suluk, atau bahasa sekarang dikarantina lah, ya. Dikarantina bukan untuk menghindari penyakit jasmani, tapi dikarantina untuk menyembuhkan penyakit rohaninya.
Nah, itu namanya suluk, ya, suluk. Kemudian yang ketiga, ya, adalah wawirtu ahlil wusul, wiridnya orang-orang yang telah sampai ke Allah, minal arifina, dari golongan orang-orang yang telah mengenal Allah. Ya, jadi wirid itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, wiridnya orang ahli ibadah dan zuhud. Yang kedua, wiridnya orang suluk. Yang ketiga, wiridnya orang yang sudah sampai ke Allah. Lalu bentuknya apa? Berikut ini penjelasannya. Wa amma wirdul mujtahidina, adapun wiridnya orang-orang yang mengerahkan daya dan upaya secara lahiriah dan batiniah, yaitu dari golongan ubad dan zuhad tadi, fahuwa istighraqul awqati, yaitu menghabiskan seluruh waktu fi anwa'il ibadati, dalam segala jenis ibadah. Jadi wiridnya ahli ibadah itu adalah memanfaatkan semua waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani ibadah. Setiap detik, setiap menit harus bernilaikan ibadah. Jangan sampai nafas kita terlepas tanpa bernilaikan ibadah. Jangan sampai menit berlalu tanpa bernilaikan ibadah. Semuanya, ya, semua waktu yang kita miliki ini adalah diupayakan bernilaikan ibadah. Nah, caranya gimana? Caranya itu mudah. Seperti kemarin dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, bahwa yang membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah itu adalah niat. Ya, yang membedakan ibadah dan amalan yang bukan ibadah itu hanya niat. Sehingga Bapak makan, minum, tidur, itu kan aktivitas rutin. Tapi bisa jadi selama ini tidak kita niati. Karena tidak diniati, makannya ya sekedar mendapatkan kenyang, minumnya mendapatkan segar, tidurnya hanya mendapatkan hilang rasa ngantuk, tapi tidak bernilaikan ibadah. Padahal kalau diniati ibadah, semuanya tadi itu bernilaikan ibadah. Makan dan minumnya dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Jadi makan dan minum itu perintah Allah loh Pak. Makanya kalau kita makan, niatkanlah saya makan ini karena disuruh makan oleh Allah, sehingga makannya selain kenyang juga bernilaikan ibadah. Tidur, ya, supaya bernilaikan ibadah bagaimana? Ini berulang-ulang kami sampaikan. Niatnya pertama adalah kalau tidur malam hari untuk nunggu datangnya sholat subuh. Yang kedua, tidur ini juga bisa bernilaikan ibadah jika diniati untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Daripada kalau tidak tidur dia berbuat maksiat, maka tidur aja lah. Karena dengan tidur seorang tidak bisa berbuat maksiat, maka tidurnya bernilaikan ibadah, bernilaikan ketaatan. Karena yang namanya taat itu tidak mesti melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu juga taat. Ya, yang namanya orang yang taat itu tidak hanya sekedar menjalani perintah, meninggalkan larangan itu juga bagian dari taat. Bahkan justru kalau dihitung-hitung, ketaatan dalam bentuk meninggalkan larangan itu jauh lebih banyak dibanding dengan ketaatan dalam bentuk melaksanakan perintah. Ya. Maka ketika kita sedang tidak menjalankan apa-apa, duduk diam nganggur, ya, maka niatkanlah nganggur kita itu dalam rangka meninggalkan larangan Allah. Karena ketika kita nganggur kan kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak menyakiti orang lain. Yang kedua itu adalah larangan Allah. Maka duduk diam kita saja jika diniati dalam rangka meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itu juga bernilaikan ibadah. Itulah pentingnya niat. Nah, kita tahu yang seperti ini itu kalau kita mau ngaji. Ya, dengan ngaji ternyata seluruh aktivitas keseharian kita itu bisa bernilaikan ibadah.
Nah, kalau Bapak sudah bisa seperti itu namanya ahli ibadah. Kenapa kok ahli ibadah? Karena seluruh waktunya dipakai untuk ibadah. Ya. Detak jantungnya, tarikan nafasnya dibarengi dengan menyebut asma Allah. Ya. Diamnya dalam rangka meninggalkan perbuatan maksiat. Tidurnya dalam rangka menunggu datangnya sholat subuh. Makan dan minumnya diniati melaksanakan perintahnya Allah. Cari nafkah untuk keluarga diniati melaksanakan perintahnya Allah. Semuanya ibadah. Olahraga juga ibadah. Menjaga, mensyukuri nikmat Allah supaya fisik kita tetap sehat. Jadi semuanya jadi ibadah. Kalau tahu niatnya. Makanya pentingnya ngaji itu seperti itu, ya. Jadi ibadah itu nggak mesti terus sholat, puasa, tidak hanya itu saja, Pak. Ya. Kita makan, minum, cari nafkah buat keluarga itu juga bagian dari ibadah. Menjaga, mensyukuri nikmat Allah juga bagian dari ibadah. Dah. Wa ibadatuhum, ibadahnya ahli ibadah, yaitu dari golongan mustahidin, itu adalah baina dzikrin, antara zikir tadi itu, ya. Zikir itu maknanya ingat dan menyebut, ya, mengingat dengan hati, menyebut dengan lisan. Bisa kedua-duanya, bisa kita salah satunya. Sekedar mengingat itu sudah zikir, menyebut juga zikir. Nah, hatinya mengingat, lesannya menyebut juga zikir. Nah, kemudian zikir itu macamnya banyak sekali. Ya, macamnya banyak sekali. Dan zikir ini merupakan ibadah yang paling agung. Kenapa? Karena pertama tidak dibatasi waktu. Tidak ada waktu yang dilarang untuk berzikir, bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, tidak dibatasi tempat. Zikir itu bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga, zikir itu, ya, tidak dibatasi oleh satu cara, sehingga bisa dilakukan dengan apa saja. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil berjalan, sambil bekerja, kita bisa menjalani zikir. Nah, jadi itu keagungan ibadah zikir. Wa du'ain, dan doa. Nah, doa ini kemarin sudah kita jelaskan, ya. Doanya orang awam dengan doanya orang yang mencintai Allah itu beda. Kalau orang awam berdoa itu adalah dalam rangka meminta, sehingga ukuran berhasil dan tidaknya ya dilihat apakah permintaannya itu dikabulkan atau tidak. Itu kalau orang awam, ya. Nah, kalau orang yang mencintai Allah, berdoa itu niatnya adalah menjalankan perintahnya Allah, untuk membuktikan bahwa dirinya itu sebagai hambanya Allah. Bahasa kerennya dalam istilah ilmu tasawuf disebut sidqul ubudiyah. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar hambanya Allah, kita ini suka meminta kepada Allah. Padahal yang kita minta itu tanpa kita minta pun oleh Allah sudah diberikan. Ya, apa yang kita minta itu sebenarnya kita harus meminta pun selama ini sudah Allah berikan. Tapi kenapa kita masih tetap juga meminta? Untuk membedakan antara kita dengan orang kafir. Ya, kalau orang kafir tidak pernah meminta. Kalau kita orang beriman suka meminta. Nah, saking maha murahnya Allah itu, yang kafir itu yang nggak pernah meminta juga tetap diberi. Ya. Dan Allah itu tidak pernah lupa memberi walaupun kita lupa meminta. Ya. Dan Allah itu selalu mencukupi kebutuhan kita. Yang kurang itu adalah apa? Syukur kita. Kalau nikmatnya itu tidak pernah kurang, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah kurang. Yang kurang adalah syukur kita, ya. Syukur kita itu yang kurang, bukan nikmatnya. Nikmatnya itu lebih, ya, lebih dari yang kita butuhkan, ya. Tapi kitanya yang kurang bersyukur sehingga merasa kurang. Padahal yang kurang bukan nikmat, yang kurang itu syukurnya itu, ya. Yang kurang itu syukurnya. Ya, jadi bagi orang yang mencintai Allah, berdoa itu dalam rangka melaksanakan perintah untuk menunjukkan dirinya sebagai hambanya Allah. Kemudian wasolatin, dan sholat. Nah, jadi aktivitas kesehariannya itu berputar antara zikir, doa, sholat. Nah, sholat itu ibadah yang paling utama, tetapi tetap dibatasi oleh waktu, Pak. Ada waktu-waktu yang kita tidak boleh sholat. Ya. Kadang orang saking rajinnya sholat
kapan saja sholat tanpa didasari oleh ilmu. Padahal ada waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Kapan itu? Pertama, sehabis sholat subuh. Jadi kalau kita sudah sholat subuh, habis sholat subuh tidak usah sholat sunnah. Sampai kapan larangan itu berlaku? Sampai nanti matahari terbit, kemudian matahari naik sekitar 1 tombak, baru kita boleh sholat sunnah. Ya. Jadi sehabis sholat subuh jangan sholat sunnah. Kalau mau sholat sunnah nanti kerjakan kalau matahari sudah terbit dan sudah naik sedikit, gitu ya. Kemudian termasuk waktu yang dilarang untuk sholat sunnah lagi adalah sesudah sholat asar. Ya. Sudah sholat asar itu juga nggak boleh sholat sunnah. Ya. Kalau mau sholat sunnah kerjakan sebelum asar. Ya. Kecuali jika ada sebab yang menyertai atau sebab yang mendahului. Sebab yang menyertai itu misalnya begini, ya, kita sehabis sholat subuh terus ada gerhana bulan, itu boleh sholat sunnah gerhana bulan. Habis sholat asar ada gerhana matahari, terus kita sholat sunnah gerhana matahari, boleh. Nah, atau sebab yang mendahului, habis sholat subuh baru sadar bahwa tadi malam dia belum sholat isya. Akhirnya habis sholat subuh dia mengqadha sholat isya, itu namanya sebab yang mendahului, itu boleh. Tapi kalau sholat sunnah mutlak nggak boleh, ya, ba'da subuh sama ba'da asar. Yang ketiga, ketika matahari lurus di atas kepala, istilahnya waktu istiwa, itu kita juga tidak boleh sholat, nunggu sebentar lah, jadi sekitar 8 menit. Ya, jadi kalau kita berdiri kemudian bayangan kita, kepala kita masih terinjak oleh kaki kita, itu namanya waktu istiwa, itu waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau mau sholat nunggu kali nanti bayangan kita sudah mulai memanjang, ya, ke timur, nah itu baru kita boleh mengerjakan sholat. Nah, jadi setidaknya secara ringkas ada 3 waktu itu yang dilarang mengerjakan sholat. Nah, larangan-larangan ini tidak berlaku kalau kita sedang ada di Masjidil Haram. Nah, kalau kita ada di Masjidil Haram itu kapan saja memang boleh sholat. Tapi di luar itu dalam ilmu fikih ada larangan, ya, 3. Ada yang kalau dirinci itu sebenarnya bukan 3 tapi 5. Nah, tapi secara ringkas tadi 3 itu, ba'da subuh, ba'da asar, sama pas waktu istiwa. Jadi sholat ibadah yang utama pun tetap dibatasi waktu. Wasiyamin dan puasa. Ya. Puasa juga ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Nah, secara umum semua hari itu boleh dipakai untuk puasa sunnah, kecuali yang memang dilarang. Ada hari-hari yang kita tidak boleh puasa, bahkan tidak sekedar tidak boleh tapi haram. Kapan itu? Pada saat hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Jadi kalau kita yakin hari ini 1 Syawal kok kita puasa, haram. Puasanya nggak sah, dosa. Nah. Kemudian yang kedua, hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Itu juga haram puasa. Yang berikutnya yaitu 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, itu adalah hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Selain itu semuanya boleh untuk puasa. Nah, jadi seorang ahli ibadah dari kelompok mujtahidin tadi itu aktivitasnya itu ya antara 4 ini, zikir, doa, sholat, puasa. Waqad dzakara, dan sungguh telah menyebutkan Imam Ghazali fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wal Quti, dan kitab Qutul Qulub. Ya. Imam Ghazali telah menyebutkan dalam kitab Ihya dan kitab Qutul Qulub aurat dan nahari, wirid-wirid yang dilakukan di siang hari. Ya. Walaupun zikir itu bisa dilakukan kapan saja, tetapi ada yang seyogyanya dibaca di siang hari. Ya. Wa auratal laili, dan wirid-wirid yang dilakukan di malam hari. Ada pagi hari, sore hari, itu ada zikir-zikir khusus. Ya. Walaupun sebenarnya ya boleh dibaca kapan saja. Wa ayyana, dan Imam Ghazali telah menetapkan likuli waktin, bagi setiap waktu, wiridan makluman yang tertentu. Jadi
Imam Ghazali telah menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Qutul Qulub tentang aneka macam zikir siang hari dan aneka macam zikir malam hari. Bahkan Imam Ghazali merinci setiap waktu ada zikirnya sendiri-sendiri. Yang hal ini beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan dalam kajian subuh ketika kita mengaji kitab Kifayatul Atqiya, ya, subuh Sabtu pagi itu aneka macam wirid, dimulai dari wiridnya seorang alim, ya. Wiridnya orang yang berilmu itu yang terbaik apa? Ya segala upaya untuk menyampaikan ilmu. Itu wirid dia yang terbaik karena dia seorang ilmuwan. Kalau dia seorang murid, apa wiridannya terbaik? Wiridan terbaik bagi seorang murid adalah segala upaya untuk menghasilkan ilmu. Nah, kemudian wiridnya seorang hakim, seorang qadhi apa? Menegakkan hukum. Wiridnya para pejabat apa? Yang terbaik? Melayani masyarakat dengan disiplin. Nah, kemudian wiridnya pedagang, pengusaha, petani apa? Ya dia bekerja keras sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian nanti sebagian hasil yang didapatkan itu disedekahkan. Nah, kemudian nanti kalau orang itu khusus, ya memang waktunya hanya untuk ibadah kepada Allah, ya tentunya tadi itu menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah. Jadi zikir, wirid itu setiap orang bisa jadi beda-beda dan memang tidak harus sama, sesuai dengan makomnya masing-masing, ya. Jadi kalau misalkan kita jadi abdi negara, jamnya jam kerja, ya gunakan untuk bekerja, untuk melayani masyarakat. Jangan malah dipakai untuk sholat duha. Sholat duha itu ya baik, tapi kalau waktunya kerja kok sholat duha, bapak malah menyalahi aturan. Ya, misalkan jadi pejabat jam 9 mestinya sudah aktif di kantor, malah sibuk duha, habis duha baca Quran, itu malah menyalahi aturan. Ya. Jadi pada kajian kitab Kifayatul Atqiya yang itu juga dijelaskan nukil dari kitab Ihya Ulumuddin kemarin sudah kita sampaikan. Kalau pengen dengar seluruhnya ya nanti silakan dicari rekamannya, ya, didengerin lagi, gitu ya. Nah, jadi Imam Ghazali telah mengajarkan bahwa setiap waktu itu ada wirid tertentu. Wa amma wirdu sairina, adapun wiridnya orang-orang yang setelah berjalan menuju Allah, fawwal khuruju minasawagili wasawagibi, yaitu melepaskan diri dari segala kesibukan, baik kesibukan lahir maupun batin. Segala sesuatu yang menjadikan dia lalai dengan Allah itu semuanya dihilangkan, ya. Segala sesuatu yang menjadikan dia lalai dari Allah itu dihilangkan. Maka aktivitasnya dia selalu berupaya agar selalu ingat Allah, sehingga ngelihat apa saja yang diingat adalah Allahnya. Ngelihat langit yang diingat yang menciptakan langit Allah. Ngelihat gunung yang diingat adalah Allah yang menciptakan gunung. Ngelihat laut yang diingat adalah Allah yang menciptakan laut. Sehingga matanya ngelihat ciptaan, hatinya ngelihat yang menciptakan. Itu belajar begitu, ya. Watarkul alaiki wal awaiki, dan meninggalkan segala ketergantungan, baik ketergantungan yang bersifat lahiriah maupun ketergantungan yang bersifat batiniah. Kalau memang selama ini dia bergantung pada hartanya, bersandar pada hartanya, menjadikan dia lebih percaya, yakin sama hartanya daripada Allahnya, ya maka hartanya itu ditinggalkan. Kalau selama ini dia lebih bergantung pada jabatannya, merasa tenang selama masih menjabat dan merasa bingung ketika sudah tidak menjabat, maka jabatannya ditinggalkan, dialihkan agar dia selalu hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung pada jabatannya, kepada hartanya. Kalau selama ini bergantung pada pengaruhnya, maka pengaruh itu pun juga ditinggalkan, ya. Supaya dia hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada pengaruh, jabatan atau kedudukan. Kemudian watat hirul qulubi, dan menyucikan hati,
ya, minal masawi wal uyubi, dari segala keburukan, baik keburukan yang bersifat lahiriah maupun keburukan yang bersifat batiniah. Di hatinya dibersihkan. Wudunya perpaduan antara wudu syariat dan wudu thariqah, ya. Wudu syariat kumur-kumur, wudu thariqah menjaga mulutnya jangan sampai dipakai untuk menyakiti orang lain. Wudu syariatnya tangannya dibasuh supaya bersih dari hadas, tapi selain itu setelah thariqah tangannya dijaga jangan sampai melakukan perbuatan mendolimi orang lain, mengambil yang bukan haknya, begitu seterusnya, ya. Membasuh mukanya secara riyah, membersihkan muka, tapi sebenarnya juga sekaligus menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang untuk dipandang. Jadi kalau semuanya seperti itu, Pak, ya, kita beribadah itu jadi benar-benar ada rohnya, ya, ada rohnya. Tidak hanya sekedar cuci tangan kumur-kumur tapi habis itu tangannya dipakai korupsi, mulutnya dipakai ngolok-ngolok orang lain. Itu namanya wudunya tidak sah itu, ya. Secara thariqah itu wudunya tidak sah. Ketika wudu udah kumur-kumur, udah nyuci tangan, tapi habis itu tangannya masih disuka ngambil milik orang lain yang bukan haknya, berarti itu basuh tangannya tidak sah itu. Untuk wudu model seperti itu, ya, secara thariqah itu belum wudu, walaupun syariatnya sudah sah. Begitu seterusnya. Nanti gerakan sholat itu juga ada makna syariatnya, ada makna thariqahnya. Nah, kemudian wa tahaliyatuha bil fadhaili, setelah hati itu bersih dari segala keburukan dan sifat-sifat tercela, kemudian dihiasi dengan segala macam keutamaan, ya. Dendamnya diganti dengan memaafkan, emosinya diganti dengan lapang dada, pelitnya diganti dengan murah hati, dan seterusnya. Nah, ba'da takholiyatiha minar rodail, setelah hati itu dikosongkan dari sifat-sifat tercela. Wa ibadatuhum dzikrun wahidun, sedangkan ibadah mereka hanya satu zikir. Nah, wa huwa ma yu'inuhu lahu sayfu, yaitu zikir yang diperintahkan oleh gurunya. La yazidu alaihi, yang dia tidak akan menambah, ma'ajam il qalbi, bersama mengumpulkan hati, wa hudurihi ma'arrobi, dan merasa hadir di hadapan Tuhannya. Jadi wiridnya yang dibaca, ya, apa yang diperintahkan oleh gurunya untuk dibaca, tidak dikurangi, tidak ditambah. Karena setiap guru memberikan wirid kepada murid itu seperti seorang dokter yang memberikan resep kepada pasiennya. Jadi dosisnya itu sudah diukur, Pak, ya. Maka wirid zikir itu ada yang disebut wirid zikir umum, ada wirid zikir khusus. Ya, seperti halnya kalau kita sakit kemudian beli obat di toko obat tanpa menggunakan resep, itu berarti pakai umum, ya, pakai umum. Tapi kalau kemudian kita berinya ke apotik sambil bawa resep dari dokter, berarti itu khusus. Nah, untuk yang khusus ini itu dosisnya sudah diukur oleh dokternya. Untuk zikir yang khusus itu dosisnya juga sudah diukur oleh guru kita, ya, sehingga tidak sampai overdosis. Itu makanya tata tertibnya, ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kayak orang minum obat itu, ya. Kalau memang ini harus diminum 3 kali, ya diminum tiga kali. Jangan terus karena pengen cepat sembuh, mestinya diminum 3 kali, diminum sekali malah kelenger. Ya, bukan sembuh malah kelenger. Nah, karena kebanyakan dosisnya. Nah, kemudian yang ketiga, wa amma wirdul wasilin, adapun wiridnya orang-orang yang telah sampai ke Allah, fahuwa iskotul hawa, yaitu menggugurkan segala macam keinginan, wa mahabbatul maula, dan mencintai Tuhan. Jadi keinginan-keinginan dirinya dihilangkan demi memenuhi keinginan yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatuhum, sedangkan ibadah mereka adalah fikrotun au nadharotun, berpikir atau merenung, ya. Jadi
dia lebih banyak bertafakur daripada menyibukkan diri dengan aneka macam bacaan, lebih banyak tafakurnya. Ma'al ukufi disertai menetapi fil hadarati di hadirat Allah, di depan Allah. Jadi selalu merasa dirinya itu sedang menghadap Allah dimanapun dia berada. Sehingga yang dia lakukan adalah tafakur, membaca, merenungkan bukti-bukti kuasa Allah. Dan bukti kuasa Allah itu sangat nyata, ada di dalam diri kita dan ada di sekitar kita. Maka untuk orang yang telah wusul kepada Allah itu ngelihat apa saja, itu semuanya akan menjadikan cintanya kepada Allah semakin kuat, karena semua yang terjadi itu bukti kasih sayang Allah. Malam hari ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi sekali lagi, masing-masing kita dianjurkan wiridan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan profesinya masing-masing, tidak harus sama dengan orang lain, ya. Wiridannya seorang guru yang terbaik mengajar, wiridannya murid yang terbaik adalah belajar. Jadi belajar tentang halal haram itu juga bagian dari wirid loh Pak. Oh ini boleh, ini tidak boleh, ini diperintahkan, ini dilarang. Itu juga bagian dari wirid atau zikir. Jadi banyak macamnya, ya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholiha. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la ta'niyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.